Saudara, kita hari ini sudah sampai di penghujung sermon series kita Credo Rasuli. Tidak terasa saudara, sudah 13 week, 13 minggu kita belajar bersama-sama dari sermon series Credo Rasuli ini. Nah, sebelum kita membahas tema yang terakhir ini saudara, saya ingin sekali lagi mengingatkan bahwa Credo Rasuli pada esensinya adalah cerminan firman Allah. Credo Rasuli tidak memiliki otoritas dalam dirinya sendiri, tetapi mencerminkan firman Allah yang hidup. Jadi di sini saudara, kita bukan mengkhotbahkan Credo Rasuli, tapi kita memakai Credo Rasuli untuk mengkhotbahkan firman Allah dan Injil Yesus Kristus. Lalu kenapa sih penting dibahas? So, mengapa kita perlu membahas bagian ini? Ada dua hal. Yang pertama, kita ingin memberikan pengajaran yang sehat supaya kita bisa melihat dan memperbaiki pengertian yang salah. Karena saya tahu dan saya yakin sekali ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang, itu sebabnya kita perlu kembali kepada esensi doktrin dasar kita. Lalu yang kedua, juga bukan hanya untuk mengisi pengetahuan kita, tapi bagaimana supaya kerohanian kita, spiritualitas kita juga dibangun, dibentuk. Nah, jadi dua hal ini saudara, sesuatu yang sangat penting dan bagaimana caranya supaya kita bisa memahami dan kerohanian kita juga dibentuk. Ada tiga hal, yaitu kita mendapatkan keseimbangan pandangan. Kita diberikan pemaparan yang sehat, melihat keseimbangan-keseimbangan yang terjadi. Lalu yang kedua, kita juga mendapatkan kejelasan pengertian. Apa yang tadinya mungkin tidak jelas menjadi jelas, apa yang mungkin tadinya simpang siur menjadi lebih jelas lagi. Lalu yang terakhir, ada nasihat di sana untuk bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Nah saudara, tanpa berlama-lama saudara, kita akan lihat bagian yang terakhir di week yang ke-13 dari sermon series kita, dan kita akan bicara tentang kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Dan kebenaran firman yang melandasi perenungan kita hari ini diambil dari kitab Wahyu. Pasal 21 ayat 1 sampai 6 dan pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Seperti biasa, saya akan mengajak saudara membaca secara bertanggapan. Saya akan mulai terlebih dahulu ayat yang pertama, lalu bagian yang berwarna coklat kita akan baca bersama-sama. Wahyu 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lihat, aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Wahyu 22 ayat yang pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ayat yang kelima. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama
selama-lamanya. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Yang berbahagia ialah setiap saya dan saudara yang membaca, yang merenungkan, dan yang terlebih dimampukan untuk melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin saudara. Saudara, ada banyak orang Kristen yang mungkin masih bergumul dengan pertanyaan ini. Apakah ada kehidupan setelah kematian? Saudara, karena pergumulan ini saudara, ada orang yang berpikir kalau enggak ada, lalu apa makna hidup kita sekarang ini? Kalau begitu, kalau akhirnya kehidupan hanya berujung pada kematian, apa gunanya kita berbuat baik atau jahat? Toh enggak ada bedanya, ujungnya kepada kematian. Tapi kalau kita bertanya, kalau ternyata ada, bagaimana seharusnya saya dan saudara hidup sekarang ini? Apakah perbuatan baik saya dan saudara atau jahat itu punya dampak untuk hidup saya dan saudara setelah kematian? Saudara, untuk mempersingkat bagian ini, saya rasa kita sudah jelas di dalam bagian ini bahwa sesungguhnya setiap manusia akan mengalami kematian tanpa terkecuali. Tetapi sebagai orang percaya, ketika kita percaya kepada Kristus, kematian pada akhirnya hanyalah selingan di antara dua kehidupan. Itulah sebabnya saudara, kita mengakui bahwa akan ada kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Seperti sermon series di week yang ke-13 ini. Dan kepercayaan kita ini bukan kepercayaan terhadap sebuah janji yang palsu. Bukan kepercayaan yang kosong. Tetapi percaya karena apa? Kesetiaan Allah sendiri melalui anaknya yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26 di sana dikatakan demikian. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Nah saudara, waktu kita menyadari ini, pertanyaan yang perlu kita gumulkan hari ini ialah bagaimana hal ini akan terjadi? Bagaimana kita seharusnya hidup di masa penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kali? Nah untuk menjawab pertanyaan ini saudara, kita akan kembali kepada firman yang sudah kita baca dan disinilah kita akan belajar 3 hal. Yang pertama yaitu what is new? Apa yang baru? Yang kedua, what is missing? Apa yang tidak ada? Dan yang ketiga, what is central? Apa yang menjadi pusat? Apa yang paling penting? Yang pertama saudara, what is new? Nah kalau kita kembali kepada bacaan kita di dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 5 di sana dikatakan demikian. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. So waktu kita membaca bagian ini, saya menduga ada banyak kebingungan yang terlintas di dalam pikiran kita. Yang terlintas adalah apakah Allah akan menjadikan baru, replace, atau Allah membuat jadi baru, renew. Yang pertama itu bicara seolah-olah ada hal yang benar-benar baru. Artinya yang belum pernah ada sebelumnya, lalu kemudian diganti oleh sesuatu yang benar-benar baru. Tapi yang kedua, menyiratkan pembaharuan atas sesuatu yang lama. Yang satu diganti jadi baru semuanya, totally baru. Tapi yang kedua bicara tentang pembaharuan atas sesuatu yang lama. Pertanyaannya mana yang benar? Nah kita perlu melihat beberapa teks lain untuk ini. Kalau kita membaca Wahyu 21 ayat 1 dan 5 sebetulnya itu dikutip dari kitab Yesaya pasal 65 ayat 17 dan pasal 66 ayat 22. Kalau saya boleh baca pasal 65 ayat 17 di sana dikatakan sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul di dalam hati. Sama, kurang lebih sama di dalam pasal 66 ayat 22 kitab Yesaya. Dan ayat ini saudara, juga dikutip oleh Petrus di dalam tulisannya. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, waktu kita membaca ayat-ayat ini, sekilas referensi-referensi ini merujuk kepada apa? Menjadikan baru, replace.
Tapi kalau kita membaca sebuah teks, kita perlu melihat dalam konteksnya. Kita nggak bisa melepaskan sebuah teks dari konteksnya. Katakan sama-sama konteks. Konteks. Seringkali saudara kecenderungan kita memakai satu teks, kita lupakan konteksnya lalu kita pakai untuk apa? Membenarkan argumentasi kita. Nah saya rasa cara pandang yang seperti ini sudah nggak bisa kita pakai. Kita harus kembali kepada konteksnya. Saya ambil satu konteks di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Dalam 2 Petrus pasal 3, waktu Petrus mengutip bagian ini, ayat yang ke-10, di ayat-ayat sebelumnya, dalam pasal yang ketiga, Petrus sebetulnya mencuplik kisah tentang Nuh dan air bah. Yang dimana pada waktu itu kita tahu ceritanya. Bahwa air bah tidak menghancurkan dunia. Tetapi justru menyingkirkan orang yang berdosa melalui penghakiman dan membersihkan dunia dari kerusakan. Jadi air bah pada waktu itu tidak menghancurkan dunia. Ketika Allah memberikan hukuman kepada dunia ini melalui air bah, Allah tidak menghancurkan semuanya lalu membuat yang baru. Tapi Allah mengirim air bah untuk menyingkirkan orang-orang yang berdosa melalui penghakiman dan membersihkan dunia dari kerusakan. Jadi, kalau saya boleh simpulkan, apa yang Allah lakukan sebetulnya bukan membuat hal-hal yang baru. Tetapi dia membuat jadi baru. Ini 2 hal yang berbeda. Saya perlu agak lambat di sini supaya saudara lebih mudah mengertinya, oke? Allah bukan membuat hal-hal yang baru, dia tidak replace, tetapi dia renew. Allah makes all things new. Bukan makes all new things. Ini 2 hal yang berbeda. Oke? Lalu saudara, mungkin saudara bilang, oke lah pastor. Saya sudah tangkap konteksnya apa, penjelasannya apa. Tapi implikasinya apa? Saya nggak peduli sama itu. Implikasinya apa? Saya rasa ini sesuatu yang sangat fundamental. Apa implikasinya saudara? Kalau Allah membuat hal-hal yang baru, artinya Allah sebetulnya sedang menganulir pekerjaannya yang mulia dalam catatan kitab Kejadian 1 dan 2. Seolah-olah kitab Kejadian 1 dan 2 itu dihilangkan. Seolah-olah gak penting. Padahal kita tahu Kejadian 1 ayat 2, 1 dan 2, Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik. Justru karena Allah membuat jadi baru. Maka disitulah kita menyaksikan bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu di dalam dunia ini. Ini implikasi yang sangat jelas sekali. Lalu yang kedua saudara, apa implikasinya? Kalau Allah membuat hal-hal baru, artinya apa? Kita bisa bersikap cuek serta malas terhadap upaya memperbaiki dunia ini. Tapi karena Allah membuat jadi baru, justru karena Allah membuat jadi baru, maka kita dipanggil untuk apa? Berkontribusi di dalam memperbaiki kerusakan dunia sebagai akibat dari dosa. Kalau yang satu memperlihatkan kejahatan, kebobrokan hati manusia, yang cenderung egois dan tidak peduli sama orang lain dan masyarakat dan dunia ini. Tapi yang satu justru menegaskan bahwa kehidupan baru yang kita terima di dalam Kristus, termasuk seperti pengumuman tadi, waktu kita hendak mengganti botol air minum dan mengencourage Anda membawa botol tumbler saudara masing-masing. Itu sesuatu yang sebetulnya secara teologis adalah suatu tindakan yang benar dan tepat. Sebagai kontribusi kita orang percaya terhadap dunia yang akan di-renew, dibaharui oleh Allah kelak. Jadi waktu kita memikirkan itu saudara, kita tidak mikir cuma ya sudah botolnya dipakai aja. Enggak saudara, kita mikirin secara teologis apa sih. Dan khotbah hari ini bukan kebetulan untuk membuat saudara, oh iya ada teologisnya, aku ngerti lah kenapa dilakukan. No. Saudara, kita memikirkan itu dan waktu saya merenungkan, oh iya ternyata implikasi daripada langit dan bumi yang baru itu sangat jelas sekali. Lalu apa lagi saudara? Apalagi yang jelas sekali di sana? Kalau Allah membuat hal-hal baru, artinya kita nggak perlu merawat dan menjaga kesehatan tubuh kita. Ini seolah-olah mengatakan begini, toh nanti akhirnya kita mati, kita diberi tubuh yang baru, makanya kita nggak perlu hidup sehat. Ini implikasi yang jelas sekali. Atau jangan-jangan kita berpikir begini, tubuh ini jahat,
hanya roh yang baik. Jadi nggak perlu menjaga tubuh. Karena ini saudara, ada orang berpikir begini, nanti di surga kita adalah roh yang melayang-layang tanpa tubuh. Jelas sekali keliru. Karena apa yang Alkitab menyatakan, kita akan diberi tubuh kebangkitan yang baru. Nah kalau yang kedua, bicara tentang apa? Justru karena Allah membuat jadi baru, maka kita perlu mengupayakan pola hidup yang sehat. Ini pandangan yang jelas sekali, sebetulnya konsisten dengan apa yang kita baca di dalam Alkitab. 1 Korintus 15 ayat 50-54 itu menjelaskan bahwa tubuh kita ini nanti akan diubahkan. Yaitu tubuh yang tidak dapat binasa. Dengan kata lain kita akan diberi tubuh yang sempurna. Di mana penyakit kematian tidak akan menjadi bagian dari tubuh yang baru. Itu yang akan diberikan kepada kita. Dan dengan penuh syukur kita bisa berkata, hai maut di mana kemenanganmu? Hai maut di mana sengatmu? Jadi implikasi bagian ini sangat penting sekali. Ada 3 implikasi. Lalu mungkin saudara tanya lagi, oke, apa yang baru lagi? Apa lagi yang baru? Kalau kita kembali kepada Wahyu 21 ayat 2 dan 3. Di sana kita menemukan bahwa ternyata ada lagi yang baru saudara. Wahyu 21 ayat 2 dan 3 mengatakan begini. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru. Turun dari surga, dari Allah dan seterusnya. Lalu ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi umat Allah. So waktu kita membaca Wahyu kita tidak membacanya secara literal. Kita membacanya secara simbolik. Waktu kita bicara tentang Yerusalem yang baru, ini sesuatu yang sangat penting sekali. Kita nggak baca secara literal, tapi kita bicara secara simbolik. Perhatikan, Yerusalem yang baru, ini bukan bicara tentang tempat, bukan tentang kota yang baru, tetapi bicara tentang keberadaan umat Allah. Yang jelas sekali dikatakan yang seperti apa? Pengantin perempuan. Lalu bukan hanya itu ditegaskan di ayat yang ketiga. Tentang apa? Tentang Allah yang akan berkemah di tengah-tengah umatnya. Lalu kemudian saya dan saudara sebagai orang percaya akan menjadi umat Allah. Jadi Yerusalem yang baru. Ini bukan bicara tentang tempat yang baru. Tapi ini bicara tentang relasi yang baru dengan Allah. Dan apa yang baru? Di sanalah saudara kita dapat satu poin bahwa kelak nanti ketika Kristus datang yang kedua kali. Allah akan memperbaharui relasinya dengan umatnya. Nah seringkali saudara kita gagal paham terhadap kata kelak. Kelak itu sesuatu yang nanti terjadi. Saudara saya pengen memberikan pandangan yang lain untuk ini. Kelak itu bukan bicara tentang nanti akan terjadi. Kelak itu sudah terjadi tapi belum sempurna. Kelak itu bicara bukan nanti akan terjadi. Tapi sudah terjadi namun belum sempurna. Di dalam bahasa teologisnya itu berarti itu disebut sebagai already but not yet. Sudah tapi belum. Mungkin saudara mulai bingung lagi. Aduh ini hari ini kok berat sekali begitu ya. Apa artinya pastor ini already but not yet? Saudara seringkali kita gagal memahami konsep already but not yet ini. Karena kita itu seringkali melihat Injil itu dengan sederhana. Injil itu Injil yang terpotong-potong. Kita seringkali melihat Injil itu hanya 2 bab saja, 2 chapter saja. Kita melihat Injil itu bicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa dan nanti mengalami penebusan. Kita seringkali melihat Injil hanya dengan lensa yang seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya kita melihat Yesus sebetulnya hanyalah alat untuk kita mendapatkan tiket kepada surga. Implikasinya sangat jelas sekali. Kalau kita memahami Injil dengan kacamata yang seperti ini, apa masalahnya saudara? Akhirnya kita cenderung mereduksi Kristus hanya sebagai juru selamat pribadi kita. Dan kita gagal melihat gambar besar dari pembaharuan yang hendak Allah kerjakan. Lalu kita juga akan melihat relasi dengan Allah itu dengan lensa yang sangat transaksional. Di mana kita percaya Yesus, kita dapat tiket ke surga. Akhirnya apa?
Allah pada akhirnya hanya berguna bagi diri kita sendiri. Permasalahan lain ialah begini. Kita seringkali memahami ini dengan terpotong-potong, akhirnya kita memisahkan yang sekuler dan yang rohani. Di mana pada akhirnya fokus kita hanyalah bagaimana membuat gereja jadi besar, memenangkan jiwa, tapi kita gagal melihat bagaimana dampak gereja di dalam keseharian. Atau misalnya kita suka berpikir, urusan kantor ya urusan kantor. Gak usah bawa-bawa hal rohani di urusan kantor. Sebenarnya di titik ini, kita tidak sadar bahwa sesungguhnya ketika kita bekerja bukan hanya untuk dapat sesuatu. Bukan hanya untuk menyenangkan bos kita. Tapi sebetulnya kita dipanggil untuk bekerja bagi Allah. Ini jelas sekali. Nah, kalau kita melihat Injil dengan cara pandang seperti ini, kita tidak akan melihat konsep already but not yet itu dengan jelas. Nah, kalau saudara suka dengan teologi, saudara suka belajar istilah-istilah teologi, saudara akan melihat sebetulnya dari awal sampai akhir Injil itu berbicara tentang 4 chapter. Ini Injil yang lebih lengkap. Kalau yang pertama Injil yang terpotong, ini Injil yang lebih lengkap. Kita melihat bagaimana Allah itu mencipta segala sesuatu dengan baik, tidak ada dosa di sana, dan Tuhan menciptakan manusia, saya dan saudara sebagai gambar dan rupanya, dan kita diberi kuasa untuk apa? Mengembangkan semua ciptaan yang ada. Lalu pada akhirnya manusia jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal yang ketiga. Manusia memberontak dan dosa masuk ke dalam dunia ini. Dan ciptaan tidak sama lagi. Hubungan dengan Allah rusak, hubungan dengan sesama rusak. Ada sakit penyakit, ada bencana alam dan seterusnya. Tapi puji Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia mengerjakan karya penebusan, dia menebus dosa manusia, memulihkan ciptaan. Lalu akhirnya apa? Akan ada pemulihan. Yesus datang kembali, ada langit dan bumi yang baru, di mana orang yang sudah ditebus akan memerintah bersama-sama di dalam kekekalan. Soalnya dalam cerita Injil ini saya rasa ini Injil yang harusnya kita yakini. Tetapi ada masalah di sini saudara. Saudara masih merasa ada yang kurang enggak? Ternyata masih ada yang kurang saudara. Persoalannya bagaimana dengan di sini dan saat ini. Kalau kita bicara tadi penciptaan, kejatuhan, penebusan dan pemulihan. Kira-kira kita hari ini ada di mana? Apakah kita ada di penebusan atau kita ada di pemulihan? Di mana keberadaan kita? Orang yang masih hidup sekarang ini. Itulah sebabnya saudara, kita perlu menambahkan 1 poin dari 4 bab Injil. Dan ini menjadi 5 bab Injil. Di antara penebusan dan pemulihan ada aspek pembaharuan. Katakan sama-sama pembaharuan. Pembaharuan. Yesus Kristus memang sudah menebus ciptaan dengan kematiannya di kayu salib. Tetapi pemenuhan dari karya penebusan Kristus masih akan tiba. Jadi saudara ada satu bagian yang penting di antara penebusan dan pemulihan, yaitu pembaharuan. Dalam pembaharuan kita memahami bahwa Yesus sudah sempurna melakukan segala sesuatu. Dia sudah menebus dan dia berkata di kayu salib, sudah selesai. Tetapi pembaharuan dari segala sesuatu, pemulihannya akan terjadi untuk masa yang akan datang. Nah ini yang disebut sebagai already but not yet. Mungkin sebagian dari saudara bilang lagi, ini masih terlalu teologis pastor, terlalu berat untuk saya pahami. Saya kasih contoh praktis lagi saudara. Katakanlah saudara sedang lapar sekarang ini. Ini jam di mana saudara tadi mungkin makan sedikit ke gereja, lalu belum makan siang. Saudara udah pikir, aduh setelah ini khotbah ini berat lagi, makan siangnya juga mesti yang berat ini. All you can eat kalau boleh begitu kan ya. Saudara udah mikir, tapi nanti kalau ke mall, ke tempat-tempat resto, Jumat Giliran pulang tiba-tiba rame gitu ya. Di tempat-tempat tertentu, ya udah deh. Saya pulang ke rumah tapi saya mau beli makanan online. Jadi sambil saudara bilang gini, khotbahnya bosan sekali hari ini, tak pilihlah makanan online gitu ya. Saudara ambil gadget saudara, ambil handphone saudara, lalu saudara buka salah satu sistem online pemesanan makanan. Lalu saudara searching. Jadi sambil saudara lihat begini, saudara sekali-sekali begini lihat-lihat begitu kan ya. Saudara lihat apa yang mau saudara pengen makan. Tapi bukan hanya itu, saya tahu kebiasaan kita orang Indonesia, apalagi orang Surabaya begitu ya.
Yang dicari bukan hanya yang disuka, tapi yang promo. Gitu kan? Tidak jarang kalau promo di tempat-tempat tertentu antri sampai macet tuh. Kita cari yang promo. Yang mana promonya paling besar. Begitu bayar, cari lagi promonya. Kalau boleh sampai 0 rupiah, gratis begitu kan ya. Singkat cerita saudara nemu satu resto, sebutlah itu resto babi guling di Surabaya. Promonya pas 70%. Tadinya mahal, saudara klik 70%. Lebih murah lagi kalau beli 2. Saudara klik lagi. Lalu apa yang harus saudara lakukan? Kan gak cukup di situ, saudara mesti bayar dong. Saudara bayar, klik begitu. Saudara klik selesai bayar, pesanan diterima. Nah pertanyaan saya begini saudara. Waktu saudara klik, saudara sudah bayar, pesanan sudah diterima. Pertanyaan saya, apakah saudara masih merasakan lapar? Masih dong, iya kan? Makanannya belum datang, iya kan? Makanannya belum nyampe. Konsep already but not yet, kurang lebih sama seperti ini. Saudara tahu akan ada kebangkitan tubuh, tapi saudara sekarang menantinya. Kita sudah dijamin, tapi nanti baru akan terjadi. Waktu tiba masanya di mana saudara, sebelum tiba masanya, saudara akan ada di dalam ketegangan antara ada sebuah perasaan yang kalau tadi kita bicara makanan akan ada rasa lapar, tapi pada saat yang sama saudara tahu itu semua sudah saudara beli. Ketegangan itu terjadi saudara. Demikian halnya konsep already but not yet. Hidup kita sudah dijamin, tapi belum sempurna. Kapan pemenuhannya? Ketika Kristus datang. Tapi kita sudah tahu itu. Nah pertanyaan selanjutnya adalah begini. Bagaimana kita tahu pastor? Kalau pemenuhan dari karya penebusan Kristus akan tiba. Apa yang menjamin itu? Bukan kata pastor, bukan kata hamba Tuhan. Tapi jelas sekali kalau kita kembali kepada firman. Coba perhatikan di dalam bagian ini. Ayat yang kelima pasal 21. Ada 2 hal yang penting di sana. Dikatakan, ia yang duduk di atas tahta itu berkata. Berkata apa? Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru dan firman-Nya. Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. 2 hal yang penting. Yang mengucapkan dikatakan duduk di atas tahta. Ini menunjukkan kekuasaan. Kekuasaan yang sifatnya bukan otoriter dan berubah-ubah. Tetapi kekuasaan yang sifatnya pasti karena dia berkuasa. Tetapi bukan hanya itu saudara. Dikatakan natur daripada Allah yang berkuasa itu adalah tepat dan benar. Saya lebih setuju menerjemahkan kata tepat dengan setia. Faithful. Allah adalah Allah setia terhadap janjinya. Dan janjinya benar. Dengan kata lain saudara. Waktu kita bicara tentang janji pemulihan Allah. Itu didasarkan pada karakter Allah yang setia dan benar. Karena Allah setia, maka apa yang dikatakannya pasti terlaksana. Karena Allah benar, maka apa yang dikatakannya bukan janji palsu. Jadi janji pemulihan itu akan terjadi. Bukan karena saya mengatakan demikian, tapi firman Tuhan mengatakan itu. Dan firman Tuhan menegaskan tentang karakter Allah yang setia dan benar di dalam melaksanakan janjinya. Saudara, kebenaran ini sebetulnya akan sangat menenangkan kita. Sama ketika kita bicara tentang kedaulatan Tuhan minggu lalu. Bicara tentang kedaulatan Tuhan, saudara, waktu saya merenungkan kembali, seringkali kita itu lebih suka mengisi pengetahuan kita tentang kedaulatan Tuhan daripada mempercayai kedaulatan Tuhan. Betul? Kita suka berdebat tentang kedaulatan Tuhan, tapi seberapa banyak dari antara kita yang belajar, oke, aku mau percaya kepada kedaulatan Tuhan. Karena sesungguhnya doktrin kedaulatan Tuhan itu akan menenangkan kita bahwa kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang pegang kendali terhadap seluruh kehidupan kita. Sama seperti ini saudara. Allah yang setia dan benar. Dia Allah yang berkuasa. Dan ini akan sangat menenangkan kita. Karena sesungguhnya kalau hidup kita hari ini di dalam kesementaraan. Sekalipun mungkin keadaan hidup kita gak berubah hari ini. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang tidak berubah. Amin.
Dia Allah yang setia dan benar, dia menjamin hidup kita. Bahwa hidup kita aman untuk selamanya. Saudara, saya rasa ini sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan kembali. Bahwa langit dan bumi yang baru itu bukan bicara kelak nanti. Tapi langit dan bumi yang baru itu bicara tentang apa? Hidup saya dan saudara yang sudah diperbaharui. Relasi saya dan saudara sudah diperbaharui dengan Allah. Tapi belum sempurna. Oke? Jadi apa yang baru? Saya rasa ini penjelasan yang bisa kita pahami. Nah sekarang pertanyaan begini. Apa yang harus kita lakukan selama kita masih tinggal di dalam ketegangan antara penebusan dan pemulihan? Kita masuk kepada poin yang kedua. What is missing? Apa yang tidak ada? Saudara kalau membaca Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 6 dan Wahyu 22 ayat 1 sampai 5. Saudara sebetulnya di dalam catatan itu dijelaskan tentang keadaan langit dan bumi yang baru. Dan keadaan itu sebetulnya paralel dengan apa? Dengan kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Nah di sini saya ingin memperlihatkan saudara paralel dan kontrasnya. Antara Kejadian pasal 1 sampai 3 dan Wahyu pasal 21 dan 22. Apa yang menjadi kontrasnya? Kalau saudara membaca Kejadian 1 ayat 1, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi dalam Wahyu 21 ayat 1 dikatakan langit dan bumi baru akan diciptakan. Kejadian 1 ayat 16 dikatakan matahari di sana diciptakan. Tapi dalam Wahyu 21 ayat 23 dikatakan tidak akan ada lagi matahari. Soal ketiadaan matahari di sini sekali lagi kita nggak perlu membahas ini secara literal, tapi lihat ini secara simbolik bahwa sebetulnya ketiadaan matahari di langit dan bumi yang baru itu menegaskan bahwa apa? Nanti Tuhanlah satu-satunya yang menjadi sumber terang sejati di dalam kehidupan ini. Lalu kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 5, malam di sana ditetapkan. Tuhan memisahkan terang dan gelap dan malam jadi. Lalu Wahyu 22 ayat 5, tidak akan ada lagi malam. Sekali lagi, kita nggak perlu membaca secara literal, kita perlu melihatnya secara simbolik. Ketiadaan malam di langit dan bumi yang baru itu menegaskan apa? Tidak akan ada lagi kejahatan dan keadaan buruk di dalam dunia ini. Lalu Kejadian 1 ayat 10 dikatakan laut diciptakan. Menariknya saudara dalam Wahyu 21 ayat 1 dikatakan apa? Tidak akan ada lagi laut. Sekali lagi, saya perlu ulang lagi. Ini bukan literal, tapi kita perlu melihatnya secara simbolik. Laut seringkali dipakai Alkitab untuk menyatakan realitas si iblis dan pemberontakan kepada Allah. Tapi di langit yang baru dan bumi yang baru sudah tidak ada lagi laut. Karena apa? Karena Kristus sudah menang dan dia bertahta selama-lamanya. Lalu Kejadian 3, 14, 17, kutuk diumumkan. Wahyu 22 ayat 3 mengatakan apa? Tidak ada lagi kutuk. Kejadian 3 ayat 19 mengatakan kematian masuk dalam sejarah manusia. Tapi dalam Wahyu 21 ayat 4 dikatakan tidak akan ada lagi kematian. Dengan kata lain, kutuk kematian sudah berhenti. Karena yang ada hanyalah kehidupan yang kekal. Kejadian 3 ayat 24, manusia diusir dari Taman Eden. Tapi dalam Wahyu 22 ayat 14, kita menjumpai bagaimana seluruh umat percaya masuk ke dalam surga. Tempat di mana relasi dengan Allah tidak lagi ada jarak. Lalu kalau kita menjumpai di dalam Kejadian 3 ayat 17, ada kesusahan di sana, penderitaan dikumandangkan, maut terjadi. Tapi dalam Wahyu 21 ayat 4, kesusahan, penderitaan dan maut tidak ada lagi. Surah ini adalah paralel dan kontras antara Wahyu 21, 20 dan Kejadian 1 sampai 3. Dan yang lebih menarik bagi saya begini saudara. Kalau saudara membaca Kejadian 1 dan 2 dan Wahyu 21 dan 22. 2 pasal pertama dan 2 pasal terakhir di dalam Alkitab. Keberadaan si jahat tidak lagi ditemukan. Kejadian 1 ayat 1 sampai pasal 1 sampai 2 keberadaan si jahat tidak dituliskan di sana. Muncul baru Kejadian pasal 3. Tapi pada saat yang sama Wahyu 21 dan 22, saudara tidak akan menemukan keberadaan si jahat. Karena di dalam Wahyu 20, iblis sudah dikalahkan secara mutlak. Artinya apa saudara? Kenapa ini penting?
Ini menunjukkan Allah yang kita sembah adalah Allah yang sempurna. Kuasanya tidak tertandingi. Amin, saudara. Dia Allah yang berdaulat, dia yang maha kuasa. Tapi mungkin tidak berhenti di sini. Mungkin saudara masih bergumul. Oke, bagaimana pastor saya bisa hidup di dalam ketegangan antara penebusan dan pemulihan? Saudara perhatikan cluenya. Di dalam Wahyu 21 ayat 2 dikatakan demikian. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara, ini kata yang penting, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah. Saya sependapat dengan apa yang Timothy Keller katakan, saudara, terhadap bagian ini. Tim Keller mengatakan bahwa keselamatan dari Tuhan bukan berarti kita diselamatkan dari bumi lalu menuju ke surga. Keselamatan dari Tuhan adalah ketika surga turun ke bumi untuk mengubahnya. Dengan kata lain, Kristus ketika dia datang ke dalam dunia, dia mengerjakan dan menyelesaikan karya penebusan Bapa yang sempurna. Maka kita umatnya tidak serta-merta langsung diangkat ke surga dan langsung mendapatkan hidup yang kekal. Kita tidak serta-merta langsung memiliki tubuh yang baru. Kalau itu yang terjadi, ini adalah Injil yang terpotong. Tidak demikian. Melainkan apa, saudara? Karya keselamatan yang kita terima di dalam Kristus, itu menjadikan kita, katakan sama-sama, objek sekaligus agen pembaharuan Allah. Jadi karya keselamatan yang kita terima di dalam Kristus, itu menjadikan kita objek sekaligus agen pembaharuan. So ini bukan berarti bahwa kita sebagai objek pembaharuan harus sepenuhnya kudus dulu baru bisa menjalani peran sebagai agen pembaharuan. Tidak demikian. Pada saat yang sama kita juga tidak berpikir bahwa kita dikuduskan oleh Tuhan dan kita tapi pada saat yang sama, saudara, sesungguhnya kita harus melihat ini bahwa sesungguhnya waktu kita di dalam proses sanktifikasi, pengudusan Tuhan, kita juga dimampukan untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Tapi celakanya, kita seringkali jatuh di dalam dua ekstrim. Kita tahu kebenaran ini, kita jatuh di dalam ekstrem isolasi, di mana kita memilih untuk memisahkan diri dari realitas dunia ini. Sama seperti kemudian ketika kita gak mau bergaul dengan orang-orang yang belum percaya, yang mana bagian ini pada akhirnya hanya menekankan aspek objek pembaharuannya, tapi mengabaikan aspek agen pembaharuannya. Tapi di sisi lain, saudara, kita berasimilasi. Kita melebur dan tidak terlihat berbeda dengan dunia ini. Yang dimana bagian ini pada akhirnya menekankan aspek agen pembaharuannya, tapi lupa aspek objek pembaharuannya. Dan kalau saudara lihat tension ini bukan tension yang saya temukan dengan diri saya sendiri, saudara. Alkitab sudah menjelaskan ini. Nanti saudara bisa baca dalam Yeremia 28 dan Yeremia 29. Saya singkat jelaskan bagian ini di mana di dalam Yeremia 28 ada seorang nabi namanya Nabi Hanaya. Itu bernubuat kepada bangsa Israel. Seolah-olah mengatakan kepada bangsa Israel, kalian harus menjauh dari Babel. Mereka sumber kejahatan. Makanya kalian gak boleh tinggal di dalam. Dan berdoalah supaya kamu nanti dilepaskan dan dipulihkan oleh Tuhan. Tapi dalam catatan Yeremia 29, Yeremia berkata nubuatan Nabi Hanaya adalah nubuatan palsu. Yeremia justru sebagai nabi Tuhan menegaskan kepada bangsa Israel. Seolah-olah Yeremia berkata, bekerjalah di dalam Babel. Tinggal di dalam sana. Usahakan kesejahteraan Babel dan tetaplah jadi umatku. Dengan kata lain, Tuhan ingin berkata, aku ingin kamu tidak hanya membuat Babel jadi bangsa yang besar. Aku ingin kamu menyebarkan imanmu di Babel, supaya bangsa Babel mengenal aku. Jadi saudara, kalau saya mau simpulkan, sebagai umat Allah, sekarang ini kita perlu menyadari, bahwa kita diselamatkan bukan untuk meninggalkan dunia menuju surga dan hidup bagi diri kita sendiri. Kita diselamatkan untuk membawa nilai-nilai kerajaan surga ke dalam dunia. Agar nama Tuhan dikenal dan dimuliakan. Apa yang hilang, saudara? Seringkali kita berpikir bahwa kita sudah diselamatkan, masa bodoh dengan orang lain. Kita berpikir bahwa nanti
kita akan mengalami surga. Padahal sebetulnya Wahyu mengatakan surga turun ke dalam dunia. Supaya saya dan saudara mengalami surga di dalam dunia ini. Dan bisa memperkenalkan kehidupan surga kepada orang lain. Satu kali saudara Yesus pernah berkata begini. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi sebetulnya kalau kita konsisten kembali kepada pengajaran Alkitab. Kristus memanggil kita kepada dirinya. Adalah Kristus yang sama yang mengutus kita ke dalam dunia. Dan ini pola yang sebetulnya sejak ketika Abraham dipanggil oleh Allah. Di mana Allah memberkati Abraham. Dan Abraham dipanggil untuk apa? Hidup bagi dirinya? Tidak. Abraham dipanggil untuk menjadi berkat. Nah kalau kita kembali kepada fenomena kehidupan manusia di dalam dunia ini. Saudara kalau mau jujur 10-15 tahun terakhir ini. Kita hidup di dalam era yang sangat sibuk sekali. Sangat sibuk. Dan kalau mau jujur saudara seringkali kesibukan kita itu tidak membuat kita bersuka cita. Kita kehilangan sukacita. Kita sibuk mengejar prestasi di dalam bekerja untuk menutupi rasa tidak aman di dalam diri kita. Kita seringkali sibuk bekerja untuk mendapatkan kenyamanan. Atau mungkin kita sibuk bekerja supaya kita punya kontrol yang lebih besar. Yang ujungnya sebetulnya menunjukkan bagaimana kita sibuk untuk diri kita sendiri. Dan pada akhirnya apa? Kita kehilangan sukacita karena kesibukan kita itu. Itulah sebabnya saudara ada seorang filsuf yang bernama Henry Thoreau. Dia mengatakan dengan terjemahan bebas, saya terjemahkan saudara. Dia mengatakan demikian, kebanyakan manusia menjalani hidup dengan terlihat bahagia di permukaan. Tetapi meratap di dalam lubuk hatinya. Kalau saya boleh ibaratkan hidup kita itu seringkali begini saudara. Kita punya selimut yang hangat di tengah cuaca yang dingin. Kalau saudara keluar dari selimut itu saudara akan kedinginan. Tapi ketika saudara nggak pernah keluar dari selimut itu, saudara akan apa? Mengalami kebosanan. Dan ujung-ujungnya frustrasi. Hal ini saudara tidak jarang orang Kristen alami. Kita kehilangan sukacita. Karena bukan sukacita tidak ada pada engkau dan saya. Tapi karena kita sudah kehilangan semangat misi di dalam diri kita. Kita tidak memahami identitas dan panggilan kita di dalam dunia ini. Tapi justru kita menaruh identitas kita kepada hal-hal yang fana. Akhirnya pengajaran kita hanyalah kepada hal-hal yang fana. Dan kita kehilangan sukacita. Padahal kalau kita membaca Yohanes pasal 17 ayat 13. Kita membaca bersama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Dan aku mengatakan semuanya ini. Sementara aku masih ada di dalam dunia ini. Supaya apa? Penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Apa yang hilang sekarang saudara, seringkali kita fokus kepada diri kita. Kita gak peduli sama orang lain, kita gak peduli dengan lingkungan kita gak peduli dengan sekeliling kita. Kita hanya peduli dengan diri kita. Itulah sebabnya tidak jarang kita kehilangan sukacita. Tetapi saudara, kabar baiknya. Kita diingatkan bahwa hanya dengan hidup mengerjakan misi Allah di dalam dunia ini. Kita bisa mengalami sukacita Yesus yang sejati. Amin saudara. Saya tidak bicara tentang hanya konteks gereja. Ketika saudara dipanggil bekerja dimanapun. Saudara dipanggil untuk menjadi garam dan terang di dalam pekerjaan saudara. Di dalam keluarga saudara. Dan ketika saudara bisa melihat orang-orang percaya dan mengenal Kristus. Saudara akan menemukan sukacita yang tidak bisa tergantikan. Ketika saudara dapat terobosan, dapat proyek yang baru. Itu semua sesuatu yang fana pada akhirnya. Yang bisa hilang seketika. Sama seperti ketika saudara dapat handphone baru. Berapa lama sukacitanya? Sebentar. Tapi ketika saudara melihat orang diselamatkan, dia percaya kepada Yesus. Saudara ada satu sukacita yang saya rasa tidak akan tergantikan. Itulah sebabnya gak bosan kami selalu mengingatkan saudara. Ayo kita doakan. Kita ceritakan Injil. Kita ajak orang untuk mendengarkan Injil. Nah, sampai di sini saudara. Mungkin saudara tanya lagi, oke pastor, saya sudah ngerti apa yang hilang. Saya perlu bertobat di sana. Tapi bagaimana kehidupan saya hari ini sebagai objek dan agen pembaruan? Ternyata seringkali gagal pastor. Saya pengen supaya lebih konstan, lebih konsisten. Nah di sini kita masuk kepada poin yang ketiga. What is central? Apa yang menjadi pusatnya?
Saudara, Wahyu 21 ayat 2. Di sana dikatakan begini, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara, pernah gak sih saudara berpikir, kenapa ya metafora yang digunakan di dalam kitab Wahyu ini bicara tentang pengantin perempuan? Dan kalau kita lihat saudara metafora yang lain dalam konteks yang paling dekat, Wahyu 19 ayat 7. Di sana dikatakan marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai. Dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kenapa? Yohanes mendapatkan penglihatan tentang metafora pengantin. Bukan metafora perlombaan. Tapi metafora pengantin. Seperti umat Allah dikatakan adalah mempelai anak domba. Demikian halnya sebetulnya Yerusalem yang baru itu diumpamakan berdandan seperti pengantin wanita. Saudara, bagi saya metafora pengantin ini sangat berani sekali. Dan sangat jelas. Saudara, jujur saya tidak tahu bagaimana mendesain busana pengantin wanita. Saya nggak pernah nyoba itu. Saudara, tapi tahukah saudara esensi gaun pengantin di seluruh dunia dan di semua budaya itu hampir sama. Apa esensinya? Dengan gaun pengantin, saudara akan terlihat lebih cantik. Tidak peduli seperti apa penampilan Anda sebenarnya. So, waktu saya menikah tahun 2015, saya masuk duluan di gereja, lalu nanti mempelai wanita datang, Pastor Maria datang gitu ya saudara. Saya di depan saudara menunggu, menanti. Saya tahu seperti apa dia kalau nggak pakai makeup, karena selama pacaran saya kenal dia. Tapi ketika masuk saudara ada perasaan yang lain. Sesuatu yang spesial. Dia lebih cantik daripada biasanya. Tapi coba bandingkan saudara, bandingkan. Saya mengajak saudara berimajinasi. Kenapa sih Yohanes tidak pakai metafora pakaian renang? Saudara nangkep maksud saya? Karena ketika saudara membayangkan pakaian renang, apa yang saudara bayangkan? Waktu saudara pergi ke kolam renang, saudara diharuskan pakai baju renang bukan? Tapi pernah nggak saudara melihat orang datang ke kolam renang berdandan seperti pengantin perempuan? Gak perlu. Karena apa saudara? Kalau saya mau compare analogi ini saudara. Sekalipun ini bukan analogi yang sempurna, pakaian renang pada akhirnya akan menunjukkan seperti apa penampilan Anda yang sebenarnya. Tanpa aksesoris dan makeup. Tapi di sisi lain saudara, saudara kan tidak mungkin kan masuk kolam renang pakai pakaian pengantin. Saudara perlu pakai apa? Pakaian renang, sama seperti kalau saudara pergi ikut aktivitas lari, saudara kan nggak mungkin pakai jas lengkap, pakai pakaian pengantin. Saudara perlu pakai pakaian lari, sepatu lari. Analogi ini saudara, ingin saya tekankan seperti ini. Bahwa sebetulnya pakaian renang ataupun pakaian lari dan sebetulnya. Itu akan menjadi sebuah sarana bagi seseorang. Untuk menunjukkan usahanya serius di dalam berolahraga. Tapi inti dari gaun pengantin itu berbeda. Gaun pengantin itu bicara tentang apa? Tidak peduli seberapa jeleknya Anda. Anda akan tetap terlihat cantik. Nah, disinilah keindahan Injilnya. Injil itu bukan bicara tentang Tuhan lihat apa yang sudah saya lakukan. Bukan tentang Tuhan lihat apa yang sudah aku capai. Aku bisa berusaha ini, berusaha itu. Injil bukan bicara tentang Tuhan ini semua sudah aku lakukan. Sekarang kamu terima saya masuk ke dalam kerajaan surga. Injil yang sejati itu bicara tentang apa? Bicara tentang apa yang Yesus sudah lakukan dan selesaikan di atas kayu salib. Sehingga saya dan saudara bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Tidak peduli seberapa bobroknya hidup saudara. Tidak peduli seberapa berdosanya saudara. Saudara terlihat cantik di hadapan Allah. Karena karya Kristus yang sudah selesai. Saudara, pertanyaannya apa yang sudah Yesus lakukan dan sudah selesaikan?
Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia, dia menghidupi hidup yang seharusnya kita hidupi. Tapi kita gak mampu untuk itu. Kristus ketika dia datang ke dalam dunia, dia mengalami kematian yang tidak layak dialami. Namun kita hari ini tidak mengalaminya. Dia menerima konsekuensi pelanggaran kita terhadap hukum Allah. Dan karena Kristus, kita diterima oleh Bapa terhadap ketaatannya terhadap hukum Allah. Kristus menerima ganjaran hukuman yang seharusnya kita tanggung. Tapi kita hari ini dibenarkan di hadapan Bapa. So, bukankah ini adalah catatan yang sangat indah? Dan ketika kita percaya kepada Kristus, keindahan Kristus itu yang diperhitungkan kepada kita. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Mungkin hari ini kita tidak mengalami perubahan fisik, lebih kinclong, lebih tampan. Tapi yang berubah ialah posisi kita di hadapan Allah. Itu terjadi sekali untuk selamanya. Tidak ada apapun, siapapun yang bisa mengubah posisi itu. Sampai kapanpun dan dimanapun. Ini bukan berarti bahwa catatan dosa kita kemudian menjadi lenyap. Allah kemudian amnesia terhadap dosa kita. Atau saat kita dibenarkan, lalu kita mendadak tiba-tiba jadi orang yang kudus sepenuhnya. Tidak. Kita mungkin masih rentan terhadap serangan si jahat. Kedangingan kita mungkin masih mencengkram kita. Mungkin kita masih jatuh dalam dosa. Tapi sekarang ini saudara, kabar baiknya kita tidak lagi jadi hamba dosa. Yang berubah adalah cara Allah memandang kita. Yang berubah adalah posisi kita di hadapan Allah. Secara praktis apa saudara? Di dalam karya penebusan Kristus selama masa penantian ini. Sampai kita mengalami pemulihan. Sekarang ini saudara, mungkin kita tidak pernah menjadi tanpa dosa. Kita masih bergumul dalam dosa. Tapi dalam Kristus, kabar baiknya, kita sekarang dimampukan untuk berjuang melawan dosa. Sehingga lebih berkurang di dalam dosa. Ada kekuatan yang kita miliki. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Yang memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Saudara, kebenaran secara posisi yang telah kita terima di dalam Kristus sebenarnya memampukan kita untuk datang kepada Allah. Bukan karena kita lebih rohani atau kita lebih baik dari orang lain. Atau pada saat yang sama kita merasa enggak layak karena kita yang paling berdosa. Tidak. Keindahan Kristus diberikan kepada kita. Kita dikenakan gaun pengantin. Sehingga ketika kita melihat dan berjumpa dengan Bapa, saudara dan saya diterima. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kebobrokan kita juga. Tapi karena apa yang sudah Yesus lakukan buat kita hari ini. Apa hari ini yang menjadi pertanyaan reflektif kita? So, kalau kita hari ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Apa yang sekarang berbeda dari hidup kita? Apakah perspektif kita di dalam memandang kehidupan dan kematian? Apa yang hari ini jadi prioritas kita? Hal-hal yang fana kah? Atau hal-hal yang kekal? Apa yang jadi ambisi kita hari ini? Sejak kita percaya kepada Kristus, apakah itu semuanya berubah? Yang kedua, apa yang menjadi kecenderungan hati kita selama ini? Apakah seringkali ketika kita tahu kita di dalam Kristus, kita mengisolasi diri kita dari dunia? Kita mengasihkan diri kita tidak mau bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya? Atau justru mungkin kita lebih berasimilasi dengan dunia? Supaya kita diterima. Kita jadi sama-sama mereka tapi kita tidak menjadi agen pembaharuan. Dan kenapa kita melakukan itu? Coba kita tanya di dalam hati kita. Dan yang ketiga, hari ini apakah saat dosa semakin kehilangan daya tariknya itu karena apa? Karena hati kita semakin tertarik kepada Kristus. Atau jangan-jangan selama ini dosa terus tertarik. Kita tertarik kepada dosa karena kita tidak melihat keindahan Kristus. Apa yang menjadi respon kita, saudara? Mari sama-sama kita bertobat dari kecenderungan hati kita yang seringkali egois, yang seringkali kompromi terhadap kebenaran sehingga kita menjadi sama dengan dunia. Mari kita khotbahkan Injil pada hati kita sendiri dan pandang kepada karya salib Kristus yang sudah selesai. Karena di sanalah kita bisa menemukan keutuhan, kepastian, sukacita dan kekuatan sejati untuk hidup bagi Allah dalam dunia ini. Amin, saudara. Mari sama-sama saya mengajak kita boleh berdiri.
Apa implikasi Injilnya bagi kita hari ini? Ada 4 hal. Karena Injil, kita dapat tetap percaya akan kesetiaan Tuhan sekalipun kita mengalami gelombang badai hidup yang berat. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang benar, janjinya ya dan amin untuk saya dan saudara. Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir, yang menjamin hidup saya dan saudara aman di dalam dunia ini. Aman? Amin saudara. Yang kedua, karena Injil, karena kita telah diubahkan dari manusia yang lama mencintai diri sendiri, kita menjadi manusia baru yang mencintai Kristus. Karena Injil, kita tidak akan menjauh dunia karena takut tercemar. Tapi pada saat yang sama kita tidak akan menyembah dunia karena kita terpikat olehnya. Karena Injil, kita dimampukan untuk mengerjakan misi Allah di dalam dunia ini. Dan mengalami sukacita yang sejati. Sekalipun mungkin hidup saya dan saudara mengalami penderitaan dan kesusahan. Nah, biarlah kebenaran ini terus mengingatkan kita untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Kita menjadi objek pembaharuan Allah, tapi pada saat yang sama Allah memanggil kita menjadi agen pembaharuan. Untuk apa? Menantikan, sambil kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin.